Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang diagnostik dan remedial kesulitan belajar. Dan kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Nasruddin Basri dengan NIM 2012-01932 dan Rifdatul Khaira dengan NIM 2012-01920. Baiklah, kami akan membahas tentang yang pertama, konsep dasar diagnostik dan remedial kesulitan belajar. Diagnosis berarti kefasihan yang membedakan penyakit yang satu dengan yang lain atau penentuan penyakit dengan menggunakan ilmu. Sedangkan tes diagnostik itu sendiri menurut Angelina dan Eni berguna untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa, termasuk kesalahan pemahaman konsep. Dan menurut Mardapi, hasil tes ini memberikan informasi tentang konsep-konsep yang belum dipahami dan yang telah dipahami. Dari hasil analisis inilah maka diketahui kelemahan-kelemahan siswa dalam mempelajari pelajaran. Langkah selanjutnya adalah pemecahan kesulitan, yaitu diadakannya pembelajaran remedial. Dan di sini kita membahas faktor intrinsi siswa yang meliputi gangguan atau kurang mampunya psikofisik siswa. Yang pertama ada bersifat kognitif, yaitu ranah cipta. Antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang kedua yaitu bersifat efektif atau ranah rasa. Yang ini antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga yaitu bersifat psikomotor, yaitu ranah karsa. Antara lain seperti terganggunya alat-alat indera pendengar maupun penglihatan seorang siswa. Yang kedua yaitu faktor ekstern siswa, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar seorang siswa. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Contohnya ketika tidak harmonisnya antara ayah dan ibu, dan rendahnya faktor ekonomi. Jadi rendahnya kehidupan ekonomi sekeluarga itu. Jadi yang kedua yaitu lingkungan keperkampungan atau masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan kumuh dan teman sepermainan yang nakal seperti penyalahgunaan narkoba ataupun alkohol dan lain sebagainya yang tidak mendukung aktivitas pembelajaran mahasiswa atau siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah. Contohnya kondisi dan letak gedung yang di dekat pasar. Jadi kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, dan kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Adapun faktor khusus yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa yaitu faktor khusus atau dapat dikatakan sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Yang kedua yaitu langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama yaitu sebelum adanya suatu pemecahan masalah kesulitan belajar ini, perlu diadakan identifikasi. Yang pertama yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang seorang siswa ketika mengikuti pelajaran. Dengan cara ini, guru dapat menandai siapa siswa yang diduga mengalami kesulitan. Contohnya di dalam kelas, guru sudah menandai Ojan sebagai siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di antaranya dapat dilihat dari hasil belajar matematika yang dicapai oleh Ojan lebih rendah di bawah rata-rata. Dan lambatnya Ojan dalam melakukan tugas-tugas belajar. Itu salah satu contoh-contohnya. Yang kedua yaitu memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Jadi di sini berkaitan dengan mengidentifikasi secara fisik, di mana guru juga harus peka akan hal ini karena pada dasarnya setiap siswa memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda dalam penglihatan dan pendengaran. Seperti contohnya identifikasi penglihatan. Guru melakukan pengujian penglihatan kepada Ojan dengan cara memindahkan Ojan untuk duduk di bangku paling belakang dan paling depan sampai jajaran paling belakang. Jadi dites dari depan sampai ke bangku paling belakang. Bagaimana penglihatannya, apakah normal atau perlu diperiksa. Dan yang kedua identifikasi pendengaran. Guru melakukan pengujian kepada siswa dengan cara memindahkan siswa untuk duduk dari jajaran paling depan sampai jajaran paling belakang, serta guru harus menyesuaikan volume suaranya. Yang ketiga yaitu mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar.
Yang pertama yaitu menganalisis dokumen-dokumen tentang siswa yang bersangkutan, yang mencakup identitas pribadi, riwayat, pendidikan, prestasi belajar, latar belakang, kehidupan keluarga, bakat dan minatnya. Yang keempat yaitu memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dan yang kelima yaitu memberikan tes kemampuan inteligensi atau IQ khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan kami sahabati Rifdatul Khairah. Kepadanya kami persilakan. Memahami fungsi remedial bagi guru dan prinsip melakukan program perbaikan. 1. Fungsi remedial bagi guru. 2. Prinsip melakukan program perbaikan. Fungsi remedial bagi guru terbagi menjadi 6. 1. Fungsi korektif. 2. Fungsi pemahaman. 3. Fungsi penyesuaian. 4. Fungsi pengayaan. 5. Fungsi akseleratif. 6. Fungsi terapeutik. Prinsip melakukan program perbaikan dibagi menjadi 4. 1. Dilaksanakan lebih cepat lebih baik. 2. Dilaksanakan di tempat. 3. Guru dianjurkan mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan dan penyuluhan. 4. Guru dianjurkan mempertimbangkan penggunaan model-model mengajar. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Rifdatul Khairah, dan kami tutup presentasi kami pada hari ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.